Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan atau mempresentasikan tentang media layanan konseling industri. Nah, di sini yang pertama pengertian bimbingan konseling industri. Ialah ilmu terapan atau dasar yang menalah dan mengenai masalah perilaku manusia yang timbul dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, tujuan bimbingan dan konseling industri yaitu membagi alasan pemilik perusahaan mengadakan konseling di organisasi menjadi 3 kategori, yakni yang pertama sebagai fasilitas pelayanan kesejahteraan, yang kedua sebagai sarjana untuk menolong kalian menghadapi perubahan situasi kerja, yang terakhir yaitu sebagai alat untuk mengatasi stres. Selanjutnya manfaat bimbingan dan konseling industri. Yang di sini yaitu dapat meningkatkan efisien, motivasi dan kepuasan para pekerja. Selain itu dapat juga bermanfaat untuk meneliti dan menganalisis perilaku manusia sebagai konsumen. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling industri, yaitu mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Yang selanjutnya itu mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan pekerjaan, lingkungan fisik, dan dengan lingkungan sosial di tempat kerja. Nah, selanjutnya mempelajari produk dan jasa mana yang bermanfaat bagi konsumen, serta bagaimana menyadarkan konsumen akan memanfaatkan produk dan jasa tersebut. Yang selanjutnya mempelajari perilaku konsumen dalam kaitan kebiasaan membeli dan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling industri. Nah, di sini disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu penempatan kerja, yang kedua penyelesaian kerja, yang ketiga kepuasan kerja, yang keempat kepindahan kerja, dan yang kelima pengatasan masalah lainnya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan atau dipresentasikan oleh Mas Rizal. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu fungsi media dalam bimbingan industri. Yang pertama, mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Untuk yang kedua, mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan pekerjaan, lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya di tempat kerja. Untuk yang ketiga, mempelajari produk dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, serta bagaimana menyadarkan konsumen akan kemanfaatan produk dan jasa tersebut. Untuk yang keempat, mempelajari perilaku konsumen dalam kaitan kebiasaan membeli dalam proses pengambilan keputusan. Untuk yang kelima, terlibat dalam proses input, yaitu melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Untuk yang keenam, berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas, melakukan pelatihan dan pengembangan, menciptakan manajemen keamanan kerja dan teknik-teknik pengawasan kinerja, meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan, menentukan sikap-sikap kerja yang baik dan mendorong munculnya kreativitas karyawan. Untuk yang ketujuh yaitu berfungsi sebagai fasilitator dalam hal yang berorientasi pada pemeliharaan, yaitu melakukan hubungan industrial atau pengusaha buruh pemerintah dengan memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik dan ikut terlibat secara aktif dalam penentuan gaji pegawai dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Pelayanan berupa bimbingan konseling dan terapi bagi karyawan-karyawan yang mengalami masalah-masalah psikologis. Dan yang terakhir yaitu terlibat dalam proses output, yaitu melakukan penilaian kerja, pengukuran produktivitas perusahaan, mengevaluasi jabatan dan kinerja karyawan. Itu untuk fungsi media dalam bimbingan industri. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk media bimbingan industri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama directive counseling, yang kedua non-directive counseling, yang ketiga cooperative counseling, dan yang terakhir media proyeksi diam. Itu untuk bentuk media bimbingan industri. Untuk yang kelima
pekan bimbingan dan konseling dalam layanan media. Pekan BK dalam media menurut Sutarto yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitas pelayanan kesejahteraan. Untuk yang kedua, sebagai sarana untuk menolong klien terhadap perubahan situasi kerja. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mengatasi stres. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.